Oke, selamat datang kembali di Sunpod, San Agustin Podcast. Jadi di serba-serbi San Agustin, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, ya teman-teman sekalian. Jadi kita ada 2 pastor dan 1 abang. 1 abang ganteng dari Sintang. Mereka ini siapa mereka? Nanti kita akan kenalan lebih jauh dengan mereka. Terus apa sih tujuan mereka didatangkan di Sunpod ini? Jadi kita akan kenalan lebih jauh dan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Keren-keren abang-abang ini, memang luar biasa. Selamat datang semuanya. Ya, terima kasih Pastor Kehi. Ya, sama-sama. Jadi kita kenalan dulu lah sebelum kita melanjutkan lebih jauh. Oke, jadi saya mau kenalan dulu dari yang paling ujung sebelah sini. Mungkin bisa sebutkan namanya, tugas di mana. Ini saya bisa sebutkan kepada teman-teman, ada 2 pastor dan 1 abang-abang ini. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pastor Kehi. Saya Pastor Nera dari Keuskupan Sintang. Saya bertugas di Paroki Belimbing. Di paroki Belimbing ya. Belum jadi pastor paroki ya, betul? Belum. Masih lama sebenarnya ya. Oke. Terima kasih Pastor Nera. Ya, terima kasih. Sekarang selanjutnya kita yang tengah ini, yang agak besar sedikit badannya. Oke, perkenalkan nama saya Pastor Aryan. Saya tugas di El Ahir. Saya juga baru 2 tahun menjadi pastor, seangkatan dengan Pastor Nera juga. Sekian. Aryan, biasa dipanggil Pastor Ari. Ya, terima kasih Pastor Ari. Selamat datang di Sunpod. Oke. Selanjutnya, Oke, terima kasih Pastor Kehi. Kenalkan teman-teman, saya Vincent atau biasa disapa Bayak juga. Salah satu OMK, bukan imam. Ya. Ya, hanya OMK biasa. OMK biasa saja. Ya, kebetulan sedang aktif di Keuskupan Sintang. Demikian. oke, terima kasih Bang Vincent atau Bang Baya. Ya. Bukan buaya ya? Bukan. Oh, bukan buaya. Oke. Bisa disampaikan teman-teman, mereka di Sintang ini sedang mempersiapkan kegiatan Temu Akbar OMK yang namanya Tebar Tebar OMK. Tebar OMK. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol fokus kepada Tebar ini ya, pastor-pastor ya. Oke. Nah, saya akan bahas yang pertama itu tentang persiapan. Jadi siapa ini akan mau jawab nih tentang persiapan ini? Oh, sebentar sebelumnya. Siapa ketua dari kegiatan Tebar ini? Pastor suruh perkenalan ya ketua. Iya. Udah jelas sih mukanya. Udah jelas ya mukanya ya. Pokoknya yang paling besar ini, bodyguardnya ini. Kebetulan sekali Tebar kali ini diadakan di Dekenat Melawi. Jadi Oke, Dekenat kegiatan Melawi. Temu Akbar yang diadakan setiap 3 tahun sekali ya. 3 tahun sekali. Nah, itu diadakan di Dekenat Keuskupan Sintang dan tahun ini di Melawi. Di Melawi. Maka saya dengan Pastor Nera, anggota dari pastor-pastor yang bertugas di Dekenat Melawi, dan atas mandat yang maha kuasa dan juga ini, Ada bisikan Roh Kudus. ya, bisikan kawan-kawan, saya secara kebetulan ditunjuk untuk menjadi ketua Tebar Oke. tahun ini. Jadi teman-teman, Pastor Ari ini yang ketua ya. Kita tepuk tangan dulu lah. Jadi saya Pastor Ari dan Pastor Nera ini senior saya dulu di seminari. Jadi mereka sudah jadi pastor ini sangat luar biasa, memegang peranan yang sangat penting di tempat mereka. Nah, Pastor Ari, saya Ya. mau tanya nih, bagaimana persiapan Tebar ini? Sejauh ini persiapan Tebar sudah, kalau pakai persenan ya, kurang lebih 70%. Karena persiapan fisik memang belum dikerjakan secara maksimal. Oke. Karena masih ada waktu yang lama sampai tanggal 25, 26, 27, 28 Juni. Oke. Tetapi untuk mental Mental ya. ya, mental sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh kawan-kawan. Dan juga pendanaan, ini kebetulan bendahara di samping saya. Wah, ini Dan yang setiap tukang kali saya pendanaan. menanyakan bagaimana keuangan Tebar, oke enggak, sip katanya. Lalu yang lain-lain Tapi ya- juga Mm. sudah Lain-lain disiapkan begitu mantap, teman-teman sudah latihan, sudah ada tim, sudah ada panitia yang cukup baik. Oke, jadi sudah 70% ya Pastor ya. Ya, 70%. Keren sekali. Sebenarnya kami di Pontianak kan juga punya kegiatan yang sama. Oh, ya? Tapi saya belum tahu bagaimana karena Oh. dekanatnya berbeda gitu loh. Betul. Nah, tapi nanti kita bicara soal itu. Nah, kalau persiapannya sudah 70% ini ya Pastor ya. Berarti ini kan sudah mantap sekali. Secara mental nih sudah siap begitulah. Nah, secara mental sudah siap.
Terus bagaimana kita bicara soal tema nih? Apa Tema. tema yang diangkat ini, Pastor? Pastor Nera, boleh? Tema? Tema tebar tahun ini OMK Militan dan Berdaya Ubah. OMK Militan dan Berdaya Ubah. Nah, Itulah tema yang kita angkat. Tentu melihat situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah Keuskupan Sintang ya, kita membuat tema itu dan juga sampai lahir tema ini juga prosesnya kan panjang. Artinya dibahas di Komisi Kepemudaan, lalu juga dibahas bersama dengan pastor-pastor yang di Dekanat Melawi. Lalu setelah itu muncullah kesepakatan tema yang cocok untuk tebar OMK Keuskupan Sintang tahun ini adalah OMK yang militan dan berdaya ubah itu. OMK Militan yang Berdaya Ubah. Jadi, tapi boleh cerita sedikit nih, Pastor. Militan dan berdaya ubah. Ini siapa yang mau cerita ini terserah ya. Kenapa harus militan? Mengapa harus diubah? Mungkin Pak Ketua dulu ya. Ya. Gimana Pak Ketua? Oke. Karena dia sudah merancang semua itu. Karena mentalnya dia Ya. sudah siap, katanya. Sudah siap, mental, ya. secara mentalnya sudah Ini siap. aja ya, saya harus melihat beberapa contekan supaya tema ini betul-betul keluar dari naskah aslinya. Masih nyontek ya, Pastor. Ya, jadi tebar OMK Keuskupan Sintang dengan logo mungkin nanti bisa dilihat itu sudah didesain sejak tahun 2021. Waktu itu saya masih frater dan juga Pastor Komisi Kepemudaan, Pastor Chris Longa, ingin supaya diadakan tebar seperti biasa. Tetapi pas ingin mengadakan terjadilah wabah waktu itu kan, COVID. Ya, COVID-19. COVID-19. Kita masih di seminari waktu itu. Tapi logo itu sudah jadi dan logo itu didesain oleh anak muda yang luar biasa, seorang arsitek namanya Yoris Magenda. Wow, Dan sekarang dia masih sibuk menjadi arsitek, terutama meneliti tentang rumah betang. Nah, tema itu sebenarnya sudah tergambar di logo dalam corak-corak tertentu. Tapi yang menarik, kenapa militan? Militan itu digambarkan kalau di logo ini berwarna merah. Jadi ada 3 tingkatan pertumbuhan manusia digambarkan dengan warna liturgi yang berbeda. Kuning, kelahiran baru. Ungu, beranjak dewasa, berdosa dan bertobat. Ini sangat khas liturgi sekali karena sangat khas. ini acara OMK kan. Betul. Lalu paling puncaknya adalah merah. Merah itu singkatnya berani mati demi iman yang dipegangnya. Ini militansi. Itu artinya militansi dalam iman. Betul. Namun dalam perjalanan OMK, terutama untuk mempersiapkan tebar, kami punya sesi sendiri pratebar. Di situ kita melihat OMK yang mencedok pasir hariannya ke dalam truk untuk mencari duit 20.000 satu truk kalau tidak salah saya. Dan uangnya itu dia kumpulkan untuk ikut tebar. Ya, ada juga yang jadi kuli upahan, manen sawit. Hasilnya untuk ikut tebar. Sampai semilitan itu. Iya, ada yang menjadi saksi waktu pemilu. Menjadi pejabat sementara. Ya, jadi saksi dewan tertentu, Uh-uh. dikasih amplop misalnya 200.000, amplopnya masih utuh diberikan kepada panitia untuk ikut tebar. Jadi militansi itu betul-betul Tidak bisa diomong lagi. keras terjadi di antara Berarti OMK. Makanya tadi dibilang Ya. secara mental itu. Betul. Makanya harapan kita militan ini betul-betul menjadi jiwa OMK dalam segala hal, terutama beriman kepada Kristus sampai mati. Mantap. Tapi ini keren, saya suka dengan tema ini. Luar biasa ya. Berdaya ubah? Berdaya ubah. Itu bagaimana itu berdaya ubah? Seringkali orang muda Katolik ini punya yang namanya kebiasaan kumpul, berhimpun, Ya. ngampur kalau Campur. bahasa Sintang. Ngikop. Nah, itu dalam gawai. Tapi yang menarik adalah rupanya kehadiran kita di antara orang banyak tuh bisa memberi pengaruh. Nah, kita mau berdaya ubah itu, kita sebagai OMK memberi pengaruh untuk sesama, bukan kita sebagai OMK gabung ke situ, Kita yang lalu yang terjerumus. dipengaruhi kita pula. Nah, itu maksud dari tema ini
kumandangkan berdaya menjadi tema ubah tebar. itu tadi. Berarti sebenarnya mengambil, kalau dalam kitab suci itu mengambil garam ya. Garam Jadi bisa, kita bisa menggaram, ragi bisa. meragi. Keren. Jadi sangat biblis sekali orang Sintang ini. Biblis banget. Mengambil tema, mengambil logonya ini warna liturgi. Keren. Saya sangat suka ini. Nah, terus kalau boleh cerita, apa yang spesial dari Tebar ini? Ini Langsung OMK aja yang nyeritain ya, apa yang spesial dari Apa Tebar. yang spesial dari Tebar ini? Oke, makasih. Nah, memang pada kesempatan yang kali ini sangat spesial ya. Kenapa kita bisa katakan sangat spesial? Nah, sebab setelah kita laksanakan 2018 yang lalu dari Kusibau, nah kita kangen untuk kumpul, kangen untuk jumpa dengan teman-teman sesama OMK, sesama teman-teman muda, untuk saling kumpul, untuk ya mengangkat lagi semangat lama, di mana kita dulu menjadi OMK yang punya semangat tadi militan, salah satu yang ingin kita capai. Nah, setelah jangka waktu yang panjang di sela-sela COVID dan lain-lain, nah kita melihat bahwa inilah momen kita kumpul tadi. Nah, apa yang akan kita laksanakan di sana? Nah, banyak sekali momen-momen penting. Nah, contohnya di sana kita akan melaksanakan pertemuan umum skala luas tadi. Nah, di situ juga akan ada seminar iman juga. Seminar iman. Iya, di mana kita akan mengangkat lagi lah semangat lama teman-teman tadi. Nah, melalui ada juga nanti pemateri-pemateri handal yang memang sudah kita coba kontak dan akan datang ya. Betul. Banyak sekali. Siap. Banyak. Kalau boleh dibocorkan, artis kah, misalnya astronot atau Iya. apa? Saya tidak minta nama ya, saya tidak minta Nggak usah nama. nama ya. Nggak usah nama. Jadi coba kamu sebutkan lah produk acara Tebar kita tuh apa gitu. Jadi Kita ini kita punya ini kan- produk acara. karena di Kalimantan Barat ini kan punya 4 keuskupan ya, dan di masing-masing keuskupan itu saya pikir kita punya ciri khas ya. Nah, Betul. ciri khas. Biasa kalau di Sanggau itu kan artis siapa yang mau datang lagi misalnya gitu. Nah, di Sintang ini apa yang mau didatangkan nih spesialnya nih? Yang jelas yang pasti akan datang dan sangat mengejutkan itu adalah Gimana nih? Pak biasa Oh, iya. Pak Bendahara nih mikir-mikir datangkan ini duitnya berapa gitu. Bagaimana Pak Bendahara ya? Begini Pastor Kei, Ya. jadi salah satu cara kami di Kuskupan Sintang untuk membentuk mental OMK yang selalu siap, maju, bergerak dan seterusnya dan militan itu pertama-tama bukan karena siapa yang akan kami hadirkan di acara itu. Biasa kadang kan orang mikir siapa artisnya gitu kan. Kalau artisnya terkenal baru mau datang, kalau bukan artis kami tidak mau pergi gitu kan. Nah, yang begitu-begitu kami tidak mau sampai jatuh ke sana, kecenderungan seperti itu. Maka di Tebar kali ini memang yang menjadi daya tarik Tebar itu kegiatan Tebar itu sendiri secara keseluruhan. Jadi pra Tebar, Tebarnya itu sendiri lalu kegiatan setelah pasca Tebar itu. Jadi orang Ya. itu berbondong-bondong mau datang, yang tadi dibilang mentalnya siap datang, Betul. itu benar-benar ingin ikut acaranya. Iya. betul. Jadi Ya. bukan karena siapanya, Bukan bukan karena siapa ketuanya, siapa bendaharanya, atau Ya. siapa Ya, kalian. kadang kita berpikir kan, kira-kira siapa ya artisnya ya? Kalau artisnya yang terkenal, ya internasional kah, atau nasional, berbondong-bondong orang ikut kan. Tetapi kami dari kepanitiaan memang sampai sekarang tidak menyebut siapa yang akan datang di acara Tebar. Tidak juga membuat poster-poster yang ada gambar artis-artisnya seperti itu yang biasa-biasa kalau ada Tapi kegiatan. buka pastorasi ditampilkan situ. Buka pastorasi juga sedikit ya. adakah? Di belakang. Di pastorasi Nggak ada. nggak ada. Memang kita tidak ada Memang menampilkan siapa jangan sampai sampai ketahuan kalau saya ketua terus dia bendahara. Oh. Kita jaga rahasia ini. Oh iya. Iya. Boleh. Tapi ini gimana kita jaga rahasianya di Sunpot begini itu sudah sempat. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya menarik ya, itu spesial ya. Nah, nanti kira-kira berapa banyak sih target kalian orang yang hadir untuk acara yang ya saya bisa bilang menurut kalian ini spesial gitu loh. Nah, apalagi kita pastor-pastor muda ini kan namanya kalau melihat anak muda berkumpul tuh semangatnya luar biasa gitu. Gimana? Berapa kira-kira? Nah, kebetulan ya kita di kesekretariatan, jadi coba melihat data teman-teman. Nah, kalau kita di Kuskupan kita kan ada 6 dekanat ya. 6 dekanat, nah yang ada di 3 wilayah regio atau kabupaten, nah ada di Kabupaten Kapuas Hulu,
kemudian di Sintang dan di Melawi. Nah di situ kalau yang sudah masuk data ini 1.210. 1.210 Ya, yang ya. sudah masuk. Peserta. Ya, Misalnya peserta ya. Tidak termasuk panitia. Belum. Belum termasuk panitia. Targetnya, tadi saya tanya target. Ya. Target kami 1.200. 1.200. Ya, pesertanya 1.200. Ini sekarang tadi sudah 1.000. Sudah lebih, ya. 210. Dan Pastor Kenny mungkin selain jumlah itu kami perlu spill sedikit soal biaya ya. Betul. Iya. Betul banget. Jadi biaya tebar kami besar. Ya. Kontribusi pesertanya itu besar sekali. Berapa itu? Satu orang 500.000. Wow. Ya. Pada awal kami mempresentasikan itu, terutama ketua panitia, ketua umum ini, banyak yang tidak setuju karena dianggap terlalu besar biaya itu. Ya. Per orang. 500, ya. Iya. Dan banyak yang akan menduga bahwa pasti tidak banyak yang mau ikut karena usia OMK, pekerjaan dan sebagainya, pergulatan ini dan itu, Ya. dengan pengeluaran sekian ratus ribu, maka 500 itu dianggap sangat besar dan mungkin tidak banyak yang mau ikut. Ya. Tetapi ternyata sampai sekarang kan kita lihat kenyataan yang sudah terdaftar di sekretariat itu ya sudah sampai 1.200-an orang itu hanya peserta. Dan sudah mulai panjar. Maksudnya Sudah, itu yang sudah bayar itu ya. Sudah bayar? setengah. Sudah bayar setengah. Nanti kira-kira kalau misalnya limitnya dikasih limit berapa nih? Orang. Ini kan bayarnya 2 tahap. Enggak, maksudnya orangnya Pastor. Oh, itu udah limit. tutup. Sudah limit. Maksudnya tidak boleh masuk orang lagi. Sudah cukup lah. Ya cukup lah ya. Pas. Pas ya. Sampai sekarang Jadi- panitia sudah siap. Itu 1.200 itu di luar panitia. Jadi kemungkinan nanti jumlah orang yang akan ada di lokasi acara itu ya 1.500-an dengan panitianya. 1.500. Ditambah para pastor yang datang. Bisa 2.000. Nah, itu Spill sedikit juga nanti Ya. kan di pembukaan ada kegiatan pawai. Oh, Defile ya, pawai. Defile, karena defile. jalannya agak jauh. Nah, itu kita akan diiringi oleh drum band Pancasetia kurang lebih 100 orang ya. Pemain 100 musiknya pemain aja. musik drum Terus band. ada juga penari. Jadi sekolah Pancasetia kerjasama karena di situ juga sekolah Katolik dan kepala sekolahnya Pastor Juli yang ganteng dan dia mensupport penuh kegiatan ini. Maka pokoknya kita lihat aja nanti deh. Saya bisa beri applause dulu segini, keren. Belum lagi dihitungan pendamping tadi ya. Iya, betul. Pendamping tidak masuk hitungan di situ. Belum. Pastor. Makanya saya bilang tadi mungkin sekitar bisa 2.000 orang akan ada di Tebas. Iya. yang sehingga berharap banyak anak Di mana orang ini budaya. makannya? Nah, oke. Pasti sudah semua paroki pasti sudah haid. Ada ya? Sudah termasuk semua. Nah, oke. Selanjutnya ini berbicara theme song nih. Theme song ya? Ah, Theme song atau jangan jingle? sok- Kan ada 2. Oke. Theme song ada jingle. Oke, theme song ada jingle. Saya dan ini kan sudah bertebaran nih di internet. Ya, betul. Ya, bukan hanya di status, bukan hanya di apa ya IG, tapi banyak sekali bertebaran di mana-mana. Boleh cerita lah soal ini. Siapa yang menciptakannya, terus sampai ke dapur rekamannya itu bagaimana ini? Oke. Siapa nih yang mau cerita? Saya ya. Terima kasih ya kesempatannya. Agak naik baunya kayaknya. Nah, kan ada 2 nih, ada satu theme song, ada yang satunya jingle. Ya. Theme song itu digarap oleh pemain lama, namanya Timo dan kawan-kawan, mereka orang Kapuas Hulu, dan itu diminta langsung oleh Komisi Kepemudaan untuk menggarapkan lagu sesuai tema. Dan mereka mengerjakan itu dengan baik bersama timnya dan luar biasa. Itu lagu theme song. Nanti lagu itu akan terus dikumandangkan dengan gerakan yang baku. Jadi gerakan itu dibuat sedemikian happy supaya semua orang bisa mengikutinya dengan sukacita. Nah, ada satu lagi nih. Ini pasti yang kamu maksud nih. Yang satu itu Jingle Tebar. Jingle tebar. Jingle Tebar, lagunya lumayan pendek dan sangat berisi dan sangat asik. Bisa spill sedikit? Spill, jadi ceritanya lirik-liriknya. ya, lirik-liriknya juga sedemikian rupa keren lah. Pokoknya dengar aja di Sunpot ya. Sunpot. Dengar di Sunpot tuh lagunya Majulah Beranilah. Lagu itu dikerjakan oleh editornya Sunpot, editor kah? Iya. Atau siapapun menyebutnya. Dapurnya Sunpot lah gitu. Ya. Oleh koki dapurnya Sunpot, namanya Andi.
Ya. Andi. Mungkin ada di belakang layar Ada sana. yang belakang nyanyi pertama, Yang nyanyi laki-laki pertama, itu, ya. Dan saya tahu dia memang orang yang berbakat. Mhm. Saya mengenal dia sejak kecil ya. Maksudnya sejak seminari menengah. Dan dia orang yang berbakat, sering berurusan dengan yang hal-hal seperti ini, maka saya tidak akan lengah menggunakan kemampuan kawan-kawan. Ya. Dan jingle ini mungkin juga informasi kepada teman-teman sekalian. Ya. Yang menciptakan Pastor Ari ya. Kerjasama dengan kerjasama. Andi ya. Oh ya. Nanti dibilang sombong pula. Dah agak naik sedikit bau kawan kena kan. Nah, oke. Terus tulis apa lagu ini kan theme song ini kan bukan theme song, jingle tadi itu kan kerjasamanya dengan San Agustin ya. Iya, Terus betul. penyanyi, terus beberapa Artis ya. artis Eris gitu masuk juga Komposer. di- komposernya juga. Apakah nanti mereka ini akan diundang juga ke Tebar? Memang diharapkan nih kehadiran kawan-kawan dan sudah pernah berbincang-bincang dengan siapa Bang Andi juga Pastor Kehi sendiri. Bagaimana caranya supaya kawan-kawan yang menyanyikan jingle ini juga hadir nanti di Tebar. Karena kita pengen share sukacita ini menjadi milik banyak orang, bukan hanya OMK Keuskupan Sintang ya, Pastor Nera dan Bang Baya. Gitu. Saya sudah tahu sih sebenarnya, cuma mau memastikan saja benar nak kami ini mau diundang begitu kan? Iya, benar. Kita tuh enggak Ya, tapi saya rasa sih enggak bertabrakan. Enggak tabrakan ya. aman ya. Aman. Karena mungkin di Tebar nanti kita juga akan ya sedikit promosi lah soal San Agustin ini. Oke. Nah, saya mau lanjut soal ini kan kita baru pulang ya dari Palembang kemarin ya, Pastor ya. Betul. Wah, Kan Acara Kegiatan apa tuh? Kegiatan IYD Indonesia Youth Day. Jadi Indonesian Youth Ding, Day. ding. Jadi kita sampai punya warung punya warung Warung khusus. favorit. Warung khusus. warung khusus Kalimantan. Untuk orang Kito Galo. Oh, orang gitu galonya. Dan saya cuma mau apakah nanti gambaran kegiatan Tebar ini seperti itu juga? Ya. Jujur nih, kalau boleh jujur, betul-betul mengadopsi Indonesian Youth Day Hmm. skala kecilnya. Ah. Ya, karena kita di sana punya juga musik corner nanti. Oh, Yang Ada mungkin juga. pertama kali diadakan di Bumi Kalimantan, kegiatan OMK dengan musik corner. Jadi ada panggung musik untuk orang berekspresi kreasi, ada tempat santai di sekelilingnya dengan food court, makanan-makanan ringan yang murah sambil ngirop. sambil ngirop Kopi ya. kopi gitu. Nah, kemudian memang di situ juga akan ada banyak lah, jadi teman-teman yang mau penampilan seni ataupun kebudayaan juga bisa nampil di musik corner tadi. Nah, Yes. dia akan beda dengan panggung utama. Nah, kalau di Palembang musik corner itu sepertinya sangat bebas sekali. Apakah itu akan juga sangat bebas seperti di Palembang itu? Bebas kurang tepat ya, kita menyebutnya sangat ekspresif gitu. Jadi ndak usah ditahan-tahan tuh ekspresi OMK tuh. Keluarkan semua di panggung musik corner. Jadi gitu. lagu apa namanya tadi? Jingle. Jinglenya tadi itu dinyanyikan di sana untuk misalnya untuk memanggil orang datang atau apa gitu. Oh betul, jingle itu bisa dinyanyikan di mana saja karena jingle itu bebas area. Apalagi dengan Eris anak-anak San Agustin. Wes. Iya. Betul. Sebenarnya kalau begitu ada ya? mereka pengen foto langsung nih. Aduh. Tapi Pengen nggak ketemu ada ya. Belum ada mereka, Ada ya? tapi mereka lagi sibuk dalam kelas beberapa segala apa. Wah. Apalagi Pastor Nera. Saya sebenarnya itu juga kami lagi sedang peram juga supaya jangan ketemu kalian dulu biar Nah, nanti soalnya datang ke sini ini Pastor Nera tuh tanya artis-artis Eris ada nggak yang Iya. nanti mau foto katanya. Oh, Gitu. gitu. Makanya coba lihat sisirannya kan gaya baru tuh. Iya. Jadi teman-teman sekalian artis Eris itu juga terkenal loh sampai ke Sintang sana. Sangat luar biasa gitu ini. Nah, lanjut kita pastor-pastor mungkin dengan Bang Baya. Jadi berdasarkan judul lagu tersebut, mungkin ada banyak teman-teman OMK yang bertanya arti maju beranilah. Apa sih maju beranilah? Bisa di-spill lagunya sedikit yang maju beranilah.
majulah beranilah gitu kan. Lanjut. Sebab Yesus bersamamu. 1, 2, 3, 4. OMK militan. Udahlah. Itu maksudnya apa gimana? Maksudnya gimana? Kalau Anda mendengar syair-syair pertama, kedua yang singkat itu menunjukkan bagaimana OMK mestinya. OMK itu teladan utamanya tidak lain adalah Yesus sendiri, seorang pemuda yang mati disalib. Nah itu modelnya, idol OMK itu Yesus sendiri. Ya, Yesus. Tetapi kalau kita mengikuti idol misalnya Korea, idol Marvel, idol siapa lagi, itu kita ndak malu, ndak takut. Ikut Yesus nih, sering kali yang terjadi mau maju ragu-ragu, mau ngambil langkah takut. Maka sebelum datang ke ref itu ditekankan, maju aja, berani aja, sebab Yesus bersamamu. Nah kalau sudah gitu, kurang apa lagi? Itu sampai sedalam itulah arti kata majulah dan beranilah. Saya merinding saya mendengar penjelasan dari Pastor Ari ini. Jadi mungkin dia sedang menulis lagu ini mendengar bisikan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Lagu ini digarap kalau tidak salah antara jam 1 sampai jam 2 malam ya dia. Jadi suara Roh Kudus terdengar jelas jadi karena suara saya dunia sedang. Pas belum tidur juga tiba-tiba Andi kirim lagu kayak gini gimana? Wah bagus nih, sayang kalau ndak diambil. Mana syairnya kata Andi? Saya belum sempat berpikir tuh. Aduh, hai anak. Masih bisa mikir ya, ya. Tapi karena anugerah yang diberikan Tuhan kan, jadi saya maksimalkan betul malam itu. Dan hasilnya jreng, jadilah syair yang seadanya, tapi menurut saya sangat lugas syair itu. Mantap ya. Tapi saya lupa ya apa ya syair. Biasanya begitu, pencipta lagu tuh memang kadang-kadang begitu. Nah, terus kalau sampai hari ini sudah tadi dibilang persiapan sudah 70%, kira-kira apa lagi sih yang perlu dipersiapkan teman-teman yang dari kepanitiaan 30% ini lagi? Apakah duitnya sudah cukup Pastor gitu, Nera. atau apa Pastor Nera gimana? Kalau dari kondisi keuangan kita sampai sekarang memang sudah banyak yang masuk, tetapi kalau nanti dikalkulasikan semua dengan keperluan tebar masih kurang uang itu. Masih kurang. Ya kita masih kekurangan dan tentu masih butuh bantuan dari banyak Betul pihak ya. sekali. Untuk itu Terutama mendukung. yang menonton mungkin ada yang mau nyumbang gitu ya. Ya. Hubungi siapa? Hubungi Pastor Nera. Pastor Nera, Pastor Ari. Pastor Ya. Ari. Bisa Langsung Bang Baya. nanti nomor teleponnya bisa ditampilkan di sini. Ya, lalu selain keuangan memang yang sekarang sedang digencarkan oleh tim kita adalah koordinasi antar panitia supaya kita punya satu visi yang sama tentang tebar ini, sehingga nanti ketika para peserta datang semua panitia itu bisa menjelaskan dengan baik kepada para peserta yang bertanya itu. Itu dia, membangun visi yang sama sebagai panitia itu juga sekarang sedang dilakukan dalam kepanitiaan tebar ini. Maka kami kan kerjanya sekarang masih per bidang nih. Jadi bidang ini, bidang itu di bidangnya masing-masing, mereka berkoordinasi, merembukan, mencanangkan, membangun kekompakan juga. Nanti setelah itu juga saya kira Pastor Ari juga sudah merencanakan itu, bahwa panitia besar ini mungkin ada semacam kegiatan kayak rekoleksi singkat begitu, 1-2 hari, supaya panitia ini yang betul-betul terlibat secara full sepanjang kegiatan itu betul-betul punya satu visi yang sama tentang tebar. Semangatnya sama, semangatnya satu, visinya satu, jadi tidak ada ini ke sana, jadi satu sejalan begitu. Siap. Dia. Ya. Terus Dan ini ya, Oke. kalau bagi kita di Sintang kan, Keuskupan Sintang, nah tebar ini kan sebagai bukan rangkaian, tapi ini puncak ya. Maksudnya kayak gini. Jadi teman-teman di stasi kan dalam menyongsong, nah pasca IED mungkin, nah pasca IED kan kita udah mulai menggaungkan bahwa setelah IED apa yang akan kita bawa di tingkat keuskupan. Nah ini menjadi tindak lanjut yang teman-teman lakukan mulai dari stasi, nah di mana ada kegiatan-kegiatan kecil di stasi, tingkat paroki, nah tingkat dekanat. Nah disinilah kita mau merayakan iman kita sebagai OMK yang utuh melalui pertemuan ini, temu akbar ini. Nah jadi memang kita masih menggaungkan supaya gaungnya ini sampai ke tingkat stasi juga, nah supaya tidak hanya OMK yang mendapatkan sukacitanya, tapi umat juga kan, bapak-bapak kita, bapak kat. Nah itu yang coba kita gaungkan selalu, sehingga memang dalam setiap media sosial kita coba publish. Dan memang
menjadi tugas kita juga lah, bagaimana sukacita yang ada di Melawi nanti kita bawa pulang pasca kegiatan nanti, apa yang ingin kita titipkan kepada teman-teman Yes. ketika kembali ke stasinya. Nah, ya Menembus biasa. ya, menembus. Cita-cita kalian ini sangat mulia sekali. Luar biasa, saya terharu mendengarnya. Tapi meskipun cita-citanya semulia itu, tidak semua orang bisa melihat. Ya makanya kita bongkar di sini supaya orang tahu gitu loh bahwa cita-cita ini mulia, Pastor. Sip. Ya. Nah, makanya saya berusaha menculik kalian ke sini. Saya mau membongkar tebar ini, persiapan Betul. tebar segala apa. Dan sebenarnya rohnya tuh apa, seperti apa supaya orang-orang tahu gitu. Iya. Nah, kami yang di Pontianak ini kok gregetan gitu mendengar tebar begitu. Rahasianya. Nah. Mau dikasih tahu enggak Nah, rahasianya? apa itu rahasianya? Rahasianya Mhm. intensikan dalam misa. wis. Ini tebar. Jadi tebar ini sebenarnya bukan hanya pekerjaan fisik belaka, tapi betul-betul pekerjaan rohani juga. Mungkin OMK taunya mempersiapkan salib tebar, pertemuan. Jadi di sini ini ada pendalaman tema tebar. Mhm. Nah, Pastor Kolek dan kawan-kawan sudah membuat buku panduan, Panduan, ada iya. pesan-pesan paus, sejarah tebar itu semua dikupas. Nah, itu kan kulit luarnya. Ya. Rohaninya, beberapa pastor yang betul-betul terlibat mempersiapkan itu tuh, saya minta untuk Mengintensikan. misa itu didoakan tebar itu gitu loh. Supaya ada hasilnya, dan hasilnya di luar nalar. Hasilnya di luar nalar. Memang luar Setiap biasa. kami ada kesusahan, kesulitan, miskomunikasi dan sebagainya, pasti berujung manis. Nah, Iya. Sampai sekarang ya, Nera ya? Iya. Ya. Dari 0 menjadi berapa digit gitu kan, Nera? jangan sampai botak pula kepala bendahara mikir duit kan. Nah, terus nih tadi yang seperti Pastor Ari bilang, di mana sih kegiatan sebenarnya, makanya saya masuk ke yang pertanyaan yang selanjutnya ini. Ya. Ini coba mau siapa saja yang menyebutkan kapan, di mana tebar ini akan dilaksanakan. Siapa? Bang Baya. Oke. Nah, untuk kegiatan tahun ini memang dilaksanakannya di kalau kabupaten itu di Melawi, tepatnya di Nangapino Nangapino. ya. Nah, di situ akan kita laksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni nanti. Tepatnya di Tepatnya Di Komplek Persekolahan Santa Maria. di sekolah. Iya, di Persekolahan Persekolahan. Santa Maria. Persekolahan Nangapino. Santa Maria. Suster Ursulin. Iya, Suster. yang Tanggal 25 sampai 28 Juni. Oke, 25 sampai 28. Catat ya teman-teman. 25 Sampai sampai 28 Juni. Jadi nanti mungkin teman-teman dari media juga mempersiapkan diri untuk Iya. berangkat ke sana, karena kami juga mau promosi Mau sekaligus. show. Tadi kan, show, ya? tadi kan katanya kalian mau foto-foto dengan anak-anak iya, benar, Eris, benar, gitu kan. benar. Enggak, kami bawa nanti baru kalian tahu Pastor rasa. Nera. Oh, Pastor Nera. Pengen banget. Ya, pengen. Nah, terus Saya memang. tantangan terbesar dalam kegiatan ini apa sih, Pastor? Kayaknya ini boleh dari Iya. Pastor Nera dulu lah. Oke, pertama tantangan kita ya omongan orang itu yang pertama ya. Bos. Ya. Wis. Saya kira Ternyata di ini ada Ya. suara-suara tetangga. iya, bisikan-bisikan dari luar itu yang saya kira menjadi tantangan. Karena mungkin ada yang tidak yakin bahwa kegiatan tebar ini akan berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang merasa bahwa kok panitia kerjanya tidak nampak gitu. Padahal Betul. mereka sudah bekerja dengan Ya. terorganisir ya, hanya mungkin belum muncul ke permukaan begitu. Sampai berdarah-darah mungkin panitia ini. Lalu yang selanjutnya saya kira tantangan kita yang selanjutnya adalah soal cuaca mungkin nanti ya, karena kita juga tahu cuaca kita di Tropis. Kalimantan ini bagaimana, kadang Ya. pagi panas tiba-tiba hujan. Nah, kami berharap bahwa pada hari itu tidak ada kendala cuaca yang terlalu parah. Maka betul kata Pastor Ari, dia sudah minta beberapa pastor untuk intensi misa. Itu luar biasa ya itu ya. Ternyata Pastor Ari selalu ingat berdoa. Wih. Kadang-kadang. Ya. Memang idenya cemerlang ya idenya. Kalau melihat muka kan kadang-kadang orang itu kan agak susah juga ngeliat kan. Ya. Bawa muka pendoa dengan muka
muka pengirop ya kan. Sebenarnya saya juga diingatkan pastor yang lain. Jadi kami itu ketika mendatangkan pemateri-pemateri yang menurut kami itu sangat berkompeten, itu kan kita pertaruhan itu. Orang ini ada kesibukan ndak, bisa datang ndak, ada halangan ndak. Nah, pada saat itulah ketika prosesnya terlalu panjang, ya udah doakan ya di misa nanti semoga bisa. Ah, kayak gitu. Itu dia. Oh, begitu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita mungkin sudah sampai di penghujung. Saya cuman mikir begini saja. Ini pertanyaan terakhir yang mau saya sampaikan, mau saya pertanyakan kepada teman-teman sekalian. Apakah ada ajakan atau bagi teman-teman yang OMK yang akan datang ke Tebar nanti, apa sih pesan dari Pastor berdua dan Bang Vincent, Bang Baya untuk mereka yang akan datang ini? Oke. Mengajak orang itu. Sip. Nah, untuk teman-teman muda ya, teman-teman muda kita OMK yang ada di Kuskupan Sintang. Nah, kesempatan kali ini itu tidak akan diulangi lagi, maksudnya nggak akan kawan-kawan dapatkan. Jadi datanglah dan ikutlah, nikmatilah kita yang ada, sebab disitulah kita akan memunculkan iman kita sebagai OMK, akan dikuatkan dan kita akan bangkit untuk diutus. Nah, itu sih pesan. Jadi kalau teman-teman ikut pasti akan nyesal karena kita sudah susun semua dengan matang dengan baik. Pasti akan ada buah. Kalau tidak ikut nih menyesal sekali. Sangat menyesal. Kalau saya gimana ya? Ikut enggak? Diajak enggak? Kalau Kalau teman-teman kamu sih boleh ikut boleh enggak, tapi kalau kawan-kawan Eris mestinya wajib harus ikut, ikut ya. gitu. Eris, kalian ditunggu. Kelihatan kan siapa yang Iya kan? Oh ya, di penghujung ini kita tahu ya. Ya, itulah saya tadi kalau dari muka itu kan muka pendoa, muka apa gitu kan kelihatan. Nah, Pastor Ari apa nih? Saya hanya mau bilang ini betul-betul kita-kita yang muda yang nyusun acara ini dan berbeda sama sekali. Kamu tidak akan pernah mampu membayangkannya sebelum kamu benar-benar datang dan ikut kegiatan ini. Jadi ini enggak bisa Nggak bisa di awang-awang. Nggak bisa. Kamu Kalau datangkan ahli untuk menggambarkan kegiatan Tebar ini pun nggak akan sama persis dengan yang akan terjadi. Oke. Gitu. Mau ketawa tapi gimana? Tapi saya yakin ya. Karena saya sudah beberapa tahun dengan Pastor Ari, saya tahu bahwa sepertinya kadang-kadang suka ngawur tapi ya benar. Apa-apa yang dikatakan selalu benar. Nah, itu itulah. Kita nih sama-sama penasaran selanjutnya apa yang punya Nera nih apa sih? Betul ya. Nggak boleh sama ya. Kadang-kadang saya pun tidak bisa membayangkan. Tapi kalau dia bilang, Pastor Ari bilang, saya enggak, mungkin teman-teman enggak bisa membayang. Jangan-jangan dia sendiri pun enggak bisa membayangkan bagaimana kegiatan itu nantinya. Bondah pula juga. Nah, oke, Pastor Nera. Kalau pesan saya untuk semua OMK yang sudah terdaftar sebagai peserta, jangan batal, datanglah. Kalau mati baru kamu tidak datang. Woi. Itu baru kata-kata. Militan. Artinya apa? Bahwa kadang ada OMK yang sudah daftar tiba-tiba bilang, aduh aku tiba-tiba ini, tiba-tiba itu dan sebagainya. Maksud saya, sekali kamu sudah punya komitmen, coba berpegang teguh pada komitmen itu dan raihlah apa yang sudah kamu canangkan untuk kamu capai dalam hidupmu itu. Termasuk kalau sudah daftar Tebar kan, sudah bayar berarti kan sudah setengah jalan. Ya, betul. Tiba-tiba nanti sudah mau menuju hari H lalu bilang, aku enggak jadi ikut. Atau ini dan itu dan sebagainya. Kan sayang. Ya. Maka kalau enggak mati ya datanglah Tebar itu ya. Kalau mati itu baru Karena nggak di salah. Tebar itu militan. ketua kesehatannya itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, Dr. Gunawan. Oh, luar biasa. Jadi jangan takut mati di Tebar itu. Keren. Nah, closing statement. Closing statement untuk apa? Tebar, kegiatan Tebar. Oke, untuk kegiatan Tebar, closing statement dari saya, MK Militan, mari berani berdaya ubah. Oke. Tuh kata-kata Pastor Ari. Dia masih mikir kata-kata dia. Memang agak lambat dia. Mulai dia kasih sama orang. Aduh. Sama bingung juga Closing nih. sama. Oke. Kalau teman bertanya kabar, dayung sampan mudik ke hulu. Sampai jumpa di kegiatan Tebar OMK Sintang
menyala selalu. Oke. Dia nih mau pakai kata-kata terakhir atau mau pakai balas pantun? Saya hanya kasih rumus saja ya. Oke. Rumus. Mari kita dengar. Rumus ikut tebar. Ya. Rumus ikut tebar. Titik 2. Jatuh tambah satu lagi sama dengan jangan menyerah. Jatuh tambah satu lagi sama dengan jangan menyerah. Jadi kalau udah jatuh, coba sekali lagi, jangan nyerah. Enggak apa-apa. Pastor Twing, Kehi twing, kelihatan twing, bingung twing. ya. Iya. Nah, tapi katanya Pastor Ari ini kan Kata jago kamu pantun. tadi udah selesai. Pantun nih. Karena dia nih jago pantun. Iya, Saya ada mau pantun. dengar pantun penutup lah, pantun Iya. penutup dari Pastor Ari ini. Jangan jalan-jalan ke Kota Bodok. Nah, Iya, ayo. bagaimana? Pantun terakhir, pantun Ya, terakhir. silakan. Cepat, biasa otaknya mikir kalau itu pantun terakhir tuh. Kayak di Palembang tuh kan cepat tuh. Pantun kah? Iya. Kalau enggak bagus nggak usah dimasukkan ya. Anak kera mencabut akar. Cakep. Cakep. Akar dicabut buang ke sungai. Cakep. Mantap. Kalau OMK lengah ikut tebar, Iya. kamu sambung dulu. Oke, tepuk tangan loh. Kita sambung di tebar 2024. Jadi kalau mau dengar pantunnya ini lengkap harus datang di. Ya, betul. Tebar. Sengaja Oke. ya. Jadi terima kasih. Pasti terkonsep tuh memang. Iya. Terima kasih Pastor Nera. Oke. Terima kasih Sip. Pastor Ari. Terima kasih Terima juga. kasih Bang Vincent. Ya. Nah, Bang Baya sudah datang, sudah bersedia saya culik untuk di podcastnya Betul. San Agustin. Kami juga Sunpot. mewakili teman-teman semua panitia tebar dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih untuk kerjasama dari kampus San Agustinus dan juga kawan-kawan ini kawan-kawan sejawat semua Iya. yang memperhatikan kami di kampung-kampung. Semoga kampus ini tetap maju dan silahkan dilirik kampusnya ya. Kampusnya keren. Jaya terus. Keren kan kampusnya. Mantap kampusnya. Mantap. Ceweknya cantik-cantik kan. Cowoknya ganteng-ganteng kan. Lihat muka Pastor Udah Ari. ya? Iya. Oke, terima kasih. Selamat datang. Sampai jumpa. Nanti Ya, Pak. mudah-mudahan nanti di kemudian hari kita akan podcast lagi untuk evaluasi atau Isu lainnya. isu lain. Oke. Jadi kalau datang ke Pontianak kasih tahu biar kita punya tema-tema. Oke, terima kasih teman-teman sekalian untuk hari ini. Jadi sampai jumpa di Sunpot Podcast Santo Agustinus di Universitas Santo Agustinus Pontianak. Jadi saya bingung mau closingnya gimana, tapi nggak apa-apa lah ya, karena kan saya baru nih ke mana. Terima kasih sekali lagi. Oke.